Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalam Mistika. Sore itu, matahari di langit. Pekalongan seperti enggan pergi. Cahayanya menyala tajam, menekan setiap jengkal tanah yang sudah lama haus akan air. Angin hanya berhembus tipis, membawa debu kering dari pematang. Suara burung-burung pun jarang terdengar, seolah ikut bungkam menghadapi hari yang semakin berat. Di kejauhan, permukaan danau memantulkan cahaya jingga, berkilau tenang seakan tidak peduli pada penderitaan di daratan. Banyu berdiri di tengah ladangnya yang pecah-pecah. Tanah di bawah kakinya keras seperti batu. Ia jongkok, mencabut sebatang anakan padi yang sudah mati lalu meremasnya. Serpihan kuning itu hancur menjadi debu di telapak tangannya. Nafasnya berat, seperti menahan beban yang tidak bisa ia lepaskan. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam, dan keringat bercampur debu menempel di kulitnya. Habislah sudah, gumamnya. Lirih nyaris tidak terdengar. Dari pematang ia melihat gubuk bambu reot yang berdiri sendirian. Atapnya bolong di beberapa bagian, dindingnya miring seperti siap ambruk. Di depan pintu, Dara, istrinya, duduk bersandar sambil mengelus perutnya yang besar. Wajahnya pucat, matanya sayu. Meski begitu, ada senyum tipis yang ia paksa, seolah ingin menenangkan Banyu meski dirinya sendiri butuh kekuatan. Banyu menarik napas panjang dan melangkah pulang. Setiap tapak kakinya mengangkat debu kering dari tanah. Saat tiba di gubuk, Dara menoleh. "Kang, kau sudah makan?" tanya Dara pelan. Banyu menggeleng, menunduk. "Tidak ada yang bisa dimakan." Dara menunduk, ikut diam. Tangannya tetap mengelus perutnya, seolah berbicara pada bayi di dalam kandungan. "Bertahanlah, nak. Ibumu kuat," bisiknya lirih. Banyu duduk di samping istrinya. Pandangannya kosong menatap hamparan sawah. Hatinya remuk melihat kondisi istrinya. Dia ingin menjadi suami dan ayah yang bisa diandalkan. Tapi kenyataan terus menampar. Semua usaha menghidupkan sawah gagal. Tanah tidak menerima benih dan hama selalu datang tanpa ampun. "Maafkan aku, Ra," kata Banyu lirih. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Dara menoleh. "Kau sudah berusaha, Kang. Jangan salahkan dirimu. Tapi apa gunanya usaha kalau hasilnya begini? Kau lihat sendiri." Banyu menunjuk ladang. "Tanah itu tidak lagi berpihak pada kita. Aku sudah mencoba tapi selalu gagal." Dara diam. Ia tahu suaminya hancur di dalam, tapi ia tidak bisa memberikan solusi. Yang bisa ia lakukan hanya mencoba menenangkannya. Mata Banyu lalu tertuju ke arah danau. Airnya luas, berkilau indah diterpa cahaya senja. Namun ada satu titik yang selalu mengusik matanya. Sebuah batu hitam besar yang menjulang di tepi air. Watu Ireng. Banyu menelan ludah. Batu itu tampak asing, seolah tidak cocok berada di tengah keindahan danau. Gelap, dingin, dan menakutkan. Sejak kecil ia sering mendengar cerita orang tua bahwa di dalam batu itu bersemayam Danyang, penunggu kuno yang menjaga danau. Warga selalu dilarang mendekat. Banyak yang bilang, siapapun yang berani datang ke sana akan celaka. Tapi sore itu, saat matahari mulai redup, batu itu terlihat berbeda di mata Banyu. Bukannya menakutkan, justru seperti memanggil. Ada sesuatu yang berdesir dalam dadanya, membisikkan bahwa jawaban dari semua penderitaannya ada di sana. Dara mengikuti arah pandang suaminya. "Kau melihat Watu Ireng lagi?" Banyu terkejut. "Kau tahu, aku melihatmu sering menatap ke sana belakangan ini," jawab Dara. "Kau jangan macam-macam, Kang. Warga sudah bilang, itu tempat angker. Jangan sampai kita mencari masalah baru." Banyu tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu masuk ke dalam gubuk. Dara menatapnya dengan rasa cemas tapi memilih diam. Malam datang cepat. Gubuk itu gelap, hanya ditemani lampu minyak yang redup.
Dara sudah berbaring mencoba tidur dengan perut besarnya. Banyu masih terjaga, duduk di dekat pintu menatap keluar. Angin malam menusuk tulang tapi ia tidak peduli. Suara jangkrik terdengar samar, namun di telinganya hanya ada gema dari pikirannya sendiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Di dalam kepalanya, bayangan wajah Dara dan anak yang belum lahir terus muncul. Ia ingin memberikan hidup yang layak bagi mereka, tapi jalan seolah buntu. Utang pada tengkulak menumpuk, ladang tidak bisa diharapkan, dan hari-hari semakin gelap. Kalau begini terus, kita semua akan mati kelaparan, bisiknya. Di luar, suara air danau terdengar pelan. Watu Ireng berdiri membisu, tapi seolah ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan. Banyu mengusap wajahnya, mencoba mengusir bayangan itu. Ia ingin tidur, tapi matanya sulit terpejam. Dara bergumam dalam tidurnya. "Kang, jangan tinggalkan aku." Banyu menoleh, hatinya semakin perih. Ia ingin menyentuh istrinya, tapi tangan itu berhenti di udara. Lalu ia tarik kembali. Perasaan bersalah membebaninya. Tapi di saat yang sama, ada suara samar dalam kepalanya yang terus mengganggu. Suara itu dingin, lirih, namun jelas. Ada jalan keluar di Watu Ireng. Esok harinya, Banyu kembali ke ladang. Matahari belum tinggi, tapi panasnya sudah menusuk kulit. Ia berjalan menyusuri pematang, menatap tanaman yang mati. Beberapa tetangga lewat, menatapnya dengan tatapan iba. "Kasihan si Banyu," bisik salah satu. "Dulu bapaknya juga begini. Hidup melarat sampai akhir." Banyu pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya makin terluka. Ia berdiri lama di tengah sawah, membiarkan kata-kata itu menusuk. Dara datang membawa segelas air, menyuruhnya istirahat, tapi ia hanya menerima dengan wajah kosong. "Sudahlah, Kang," kata Dara pelan. "Kita ikhlas saja, Tuhan pasti kasih jalan." Banyu menatap istrinya. Ada rasa ingin marah, tapi suaranya terak. "Aku sudah berdoa, Ra, sudah bertahun-tahun. Kau lihat hasilnya, tidak ada apa-apa." Dara terdiam, menunduk. Ia tidak punya jawaban. Hari-hari berikutnya tidak banyak berubah. Ladang tetap kering, hidup tetap berat. Namun sesuatu dalam diri Banyu semakin goyah. Setiap kali ia melihat Watu Ireng, dada Banyu bergetar. Batu itu seperti bayangan yang terus membuntutinya, masuk ke dalam pikirannya, bahkan terbawa sampai mimpi. Malam-malamnya makin sulit. Suara jangkrik, angin dan riak air danau terasa berbeda. Kadang ia merasa ada bisikan samar, seperti orang berbicara dari kejauhan. Dara semakin khawatir melihat suaminya sering terjaga sampai larut malam. "Kang, kau kenapa? Tidurlah. Besok, Jemisi harus ke sawah," ucap Dara suatu malam. "Aku tidak bisa tidur," jawab Banyu singkat. "Kalau kau terus begini, kau sakit. Bagaimana nasib kita nanti?" Banyu terdiam. Ia tidak bisa menjawab, hanya memandang keluar. Bulan samar-samar terlihat di langit, tapi yang ia lihat hanya bayangan hitam Watu Ireng di tepi danau. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang harus ia putuskan. Tapi setiap kali memikirkannya, dadanya semakin sesak. Ia mencintai istrinya, ia menanti di anaknya. Tapi rasa putus asa membuat pikirannya berputar ke arah yang tidak ia inginkan. Malam itu ketika Dara sudah terlelap, Banyu tetap duduk di pintu gubuk. Dara sudah terlelap di dipan bambu, napasnya teratur meski wajahnya masih pucat. Sementara Banyu duduk di ambang pintu gubuk, pandangannya tidak bisa lepas dari siluet Watu Ireng yang samar terlihat di kejauhan. Batu hitam itu seakan berdiri lebih tinggi daripada biasanya, mengawasi dari balik gelap. Hatinya berdebar tak karuan. Ia tahu malam itu adalah Jumat Kliwon. Sejak kecil ia selalu diberitahu agar tidak keluyuran di malam seperti ini. Tapi entah kenapa, rasa takutnya kini bercampur dengan dorongan aneh yang membuat tubuhnya gelisah. Ia bangkit perlahan, menoleh sebentar ke arah Dara yang masih tidur, lalu berjalan masuk untuk mengambil sesuatu dari bilik kecil di sudut gubuk.
Tangan Banyu meraba-raba karung bekas yang tergantung. Dari dalamnya ia keluarkan kemenyan yang sudah lama ia simpan, segenggam beras, dan beberapa kembang sisa hajatan tetangga. Obor kecil ia buat dari kain bekas yang dililit di ujung kayu. Semua ia masukkan ke dalam buntalan kain, lalu ia genggam erat. Langkahnya berat, seolah setiap derap kaki di tanah kering itu menambah dosa baru. Tapi ia tidak berhenti. Di dalam dadanya, rasa putus asa lebih kuat daripada ketakutan. Ia melangkah, melewati pematang. Hanya ditemani cahaya bulan yang samar tertutup awan. Angin berhenti, udara mendadak dingin. Suara jangkrik yang biasanya ramai, kini lenyap. Bismillah, semoga aku kuat, gumamnya, meski ucapannya terdengar hampa. Setibanya di tepi danau, ia berdiri tertegun. Permukaan air begitu tenang, memantulkan langit yang kelabu. Di depannya Watu Ireng berdiri angkuh, hitam pekat seperti menelan cahaya di sekitarnya. Kakinya gemetar, tapi ia memaksa melangkah lebih dekat. Ia meletakkan buntalan di atas tanah, lalu menyalakan obor. Api kecil berkelip, seperti melawan hembusan angin yang tidak ada. Ia keluarkan kemenyan, menyalakannya, dan asap putih tipis mulai naik ke udara. Bau menyengat menusuk hidung, membuat kepalanya sedikit pusing. Banyu berlutut di depan batu, tangannya gemetar menangkup. Ia menunduk dalam-dalam, menahan napas yang berat. "Wahai Danyang, penunggu Watu Ireng," bisiknya lirih. Suaranya bergetar, seolah takut didengar sekaligus ingin didengar. "Aku Banyu, orang kecil, petani miskin. Lihatlah aku tidak punya apa-apa. Ladangku kering, istriku sedang hamil. Aku tidak bisa memberi makan keluargaku." Banyu berhenti, sebentar menelan ludah. Asap kemenyan semakin pekat mengitari wajahnya. "Aku mohon, suburkanlah ladangku, buat hasil panenku berlimpah. Beri aku harta, beri aku jalan agar aku tidak lagi dipandang rendah. Sebagai gantinya," suaranya makin serak, "akan kuberikan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku." Kata-kata itu keluar dengan susah payah, tapi begitu terucap dada Banyu terasa lega sekaligus perih. Ia menunduk lebih dalam. Obor di sampingnya berkedip-kedip seperti akan padam. Permukaan danau yang tenang tiba-tiba beriak pelan, padahal tidak ada angin yang bergerak. Banyu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap batu itu lama, menunggu sesuatu tapi tidak ada jawaban. Sunyi benar-benar pekat. Hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Ia tidak sanggup lagi menahan. Segera ia matikan kemenyan dan mengambil buntalan. Sudah cukup, gumamnya sambil berdiri. Kakinya melangkah mundur. Tubuhnya terasa dingin meski keringat mengalir deras. Ia berbalik dan mulai berjalan cepat meninggalkan tepi danau. Sepanjang jalan ia menunduk, tidak berani menoleh. Perasaan seperti ada yang mengikutinya dari belakang membuat lehernya kaku. Di tengah jalan, obor di tangannya tiba-tiba meredup lagi. Api kecil itu hampir padam, lalu menyala lagi sekejap. Banyu menahan napas, menggenggam obor erat. Jangan padam, desisnya. Akhirnya ia tiba di dekat gubuknya. Dari jauh ia melihat lampu minyak masih menyala redup di dalam. Dara tampak bergerak di dipan, mungkin hanya berganti posisi tidur. Banyu masuk perlahan, menaruh buntalan di sudut bilik, lalu duduk di lantai dengan tubuh lemas. Obor ia padamkan, menyisakan bau hangus di udara. Dara membuka mata setengah sadar. "Kang, kau dari mana?" Suaranya pelan, setengah mengantuk. Banyu tercekat, lalu menjawab pelan. "Dari luar, lihat sawah sebentar. Jam segini, kau tidak tidur." Dara menggeliat lalu mengelus perutnya. "Aku tadi mimpi aneh, tapi aku lupa." Banyu memaksa tersenyum tipis. "Tidurlah lagi, Ra. Aku sebentar lagi tidur." Dara menutup mata kembali. Napasnya kembali teratur. Banyu duduk kaku, menatap lantai tanah. Hatinya tidak tenang. Ia merasa sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Di kepalanya terngiang suara yang ia ucapkan sendiri. "Akan kuberikan sesuatu yang paling
Berharga, kata-kata itu mengikat seperti jerat. Malam semakin larut. Dari luar jendela bambu, suara air danau masih terdengar samar. Sesekali ia merasa mendengar suara lain, seperti bisikan jauh. Banyu menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi tetap saja suara itu seakan merambat masuk ke dalam kepalanya. Ia akhirnya berbaring di samping Dara, tapi matanya tetap terbuka. Hatinya terasa penuh beban. Kepalanya berisi suara-suara yang tidak bisa ia pahami. Ia memaksa memejamkan mata, tapi bayangan Watu Ireng terus muncul. Batu hitam itu menempel di pikirannya, seakan menunggu sesuatu darinya. Hingga menjelang subuh, barulah kantuk menyeretnya. Meski tidurnya tidak tenang, pagi datang dengan cahaya matahari yang hangat. Dara bangun lebih dulu, menyiapkan air panas seadanya. Saat ia keluar gubuk, matanya terbelalak. Ladang di depan mereka yang selama ini kering dan retak tampak berbeda. Warna hijau segar membentang, tanaman padi berdiri kokoh, daunnya berkilau terkena embun. Dara mengucek mata, takut ini hanya mimpi. Ia memanggil suaminya dengan suara bergetar. "Kang, bangun, cepat lihat ini." Banyu terhuyung bangun, masih setengah sadar. Begitu keluar, matanya terbelalak. Dadanya sesak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sawah yang semula mati kini hidup seolah mendapat berkah. Ia melangkah perlahan ke pematang, menyentuh batang padi yang basah. Ujung jarinya gemetar. "Ya Allah," ucapnya pelan. Dara menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Doa kita dikabulkan, Kang. Aku tahu Tuhan tidak akan menutup mata pada hambanya." Banyu menoleh pada istrinya, tersenyum kaku. Ia tidak sanggup menjawab. Dalam kepalanya, ia tahu perubahan ini bukan sekadar mukjizat. Ingatannya kembali pada malam di tepi Watu Ireng, pada kata-kata yang ia ucapkan dengan suara gemetar. Hari-hari berikutnya membawa kejutan yang lebih besar. Air yang selama ini enggan meresap kini mengalir deras, merembes ke setiap jengkal tanah. Tanaman tumbuh cepat, daun-daunnya hijau pekat. Bahkan hama pun tidak berani mendekat. Petani lain yang ladangnya bersebelahan hanya bisa geleng-geleng. Heran melihat keajaiban itu. "Bagaimana bisa sawahmu subur begini, Yu?" tanya seorang tetangga. "Entahlah," jawab Banyu singkat. "Berusaha terlihat biasa." Tetangga itu menggaruk kepala. "Ladang kami juga dekat sini, tapi tetap saja kering. Aneh sekali." Banyu hanya tersenyum hambar, lalu berpura-pura sibuk. Saat musim panen tiba, keajaiban semakin nyata. Bulir padi di sawah Banyu berisi penuh, berwarna keemasan. Hasilnya berlipat ganda, membuat lumbungnya penuh melimpah. Dara menangis bahagia saat melihat tumpukan karung padi memenuhi halaman. "Kang, kita tidak akan kelaparan lagi," ucap Dara sambil menggenggam tangan suaminya erat. Banyu mengangguk, tapi di dalam hati ada rasa yang sulit ia definisikan. Ia senang, tapi juga cemas. Ia ingin menikmati hasil panen, tapi bayangan batu hitam terus menghantuinya. Berita tentang hasil panen Banyu cepat menyebar. Warga desa banyak yang kagum, tapi juga muncul bisik-bisik. Hebat sekali panennya, lebih banyak dari semua orang. Tapi cepat sekali berubahnya. Jangan-jangan ada ilmu. Mungkin doa istrinya manjur. Orang hamil katanya doanya mudah dikabulkan. Bisikan itu sampai ke telinga Banyu. Ia berpura-pura tidak peduli, tapi jantungnya selalu berdetak, lebih cepat setiap kali mendengarnya. Dengan hasil panen berlimpah, uang mulai mengalir. Banyu menjual sebagian besar padi dan mendapat bayaran besar. Dari orang yang dulu sulit membeli beras, kini ia bisa membeli apa saja. Ia merobohkan gubuk, reot yang selama ini mereka tinggali, lalu membangun rumah baru dari kayu jati. Proses pembangunan rumah membuat warga semakin terheran. Tidak ada yang menyangka Banyu bisa berubah secepat itu. Si Banyu sekarang sudah seperti juragan, celetuk seorang warga di warung. "Kalau rezeki sudah waktunya, bisa cepat sekali datangnya," sahut yang lain. "Ya, tapi aku tetap heran. Dari tanah tandus bisa jadi emas, rasanya aneh." Meski ada rasa iri, tidak ada yang berani menuduh terang-terangan. Semua hanya berbisik di belakang.
Rumah baru Banyu berdiri megah. Dindingnya tebal, atapnya tinggi, dan pintunya besar. Dara terlihat bahagia menempati rumah itu. Ia berulang kali berterima kasih pada suaminya, mengira semua ini buah dari doa dan kerja keras. "Kang, aku tidak pernah bermimpi bisa tinggal di rumah sebesar ini," kata Dara sambil mengelus perutnya, yang semakin besar. "Semua untuk murah," jawab Banyu, meski matanya kosong. Hari-hari mereka dipenuhi pesta kecil. Banyu sering mengundang tetangga untuk makan bersama, menyediakan nasi, lauk, dan minuman berlimpah. Tawa terdengar hingga larut malam. Dara ikut tersenyum, menikmati suasana yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Namun di balik semua itu, Banyu tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia duduk sendirian setelah tamu pulang, hatinya kembali berat. Di dalam kepalanya, kata-kata di malam buta itu muncul lagi, sesuatu yang paling berharga. Ia berusaha menyingkirkan pikiran itu, tapi semakin ia menolak, semakin kuat bayangan Watu Ireng menempel. Suatu malam setelah pesta selesai, Dara mendekatinya. "Kang, kenapa wajahmu murung? Padahal semua orang senang. Kita seharusnya bahagia." "Aku hanya lelah," jawab Banyu cepat. "Lelah boleh, tapi jangan sampai kau kehilangan senyum." Dara duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Aku percaya semua ini berkah. Jangan ragukan." Banyu menatap istrinya, ingin berkata jujur tapi lidahnya kelu. Ia hanya mengangguk pura-pura setuju. Beberapa tetangga mulai mencurigai caranya hidup. Kalau benar hasil kerja keras, kenapa bisa semudah itu? "Tidak masuk akal," kata seorang laki-laki pada kawan duduknya. "Diamlah. Jangan sembarangan bicara," sahut kawannya. "Kalau betul ada ilmu, kita bisa celaka kalau asal menuduh." Bisikan itu makin sering terdengar, tapi Banyu memilih menutup telinga. Ia lebih sibuk membeli perhiasan untuk Dara, menambah isi rumah dengan barang-barang mahal, dan menunjukkan status barunya sebagai orang berada. Meski begitu, setiap kali malam datang, rasa takut itu kembali. Rumah besar yang baru dibangun terasa dingin. Lampu minyak yang banyak pun tidak mampu mengusir sepi yang menusuk. Dara tidur dengan tenang di ranjang empuk, tapi Banyu sering terjaga hingga larut. Ia duduk sendirian di beranda, menatap ke arah danau yang samar terlihat di kejauhan. Permukaan tulair itu memantulkan cahaya bulan. Dan di tengah kegelapan, Watu Ireng terlihat jelas berdiri kokoh. Banyu menelan ludah, merasakan sesuatu menggelitik di tengkuknya. Semakin ia mencoba melupakan, semakin batu itu seperti mendekat dalam pandangan matanya. "Kau sudah mendapat semuanya, Yu," gumamnya pada diri sendiri. "Tapi kenapa hatimu tidak tenang?" Tidak ada jawaban, hanya suara angin malam yang lewat pelan. Banyu kembali ke dalam rumah, menutup pintu rapat. Kemewahan yang baru ia bangun justru seperti ruangan asing yang dingin. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur, tapi hatinya tetap penuh kegelisahan. Beberapa bulan berlalu, Dara semakin besar kandungannya. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata tetangga. Rumah megah berdiri kokoh, lumbung penuh, dan Dara berjalan dengan wajah bahagia. Namun setiap malam, Banyu tetap dihantui perasaan yang sama. Ia sering duduk sendirian di ruang tengah, menatap kosong ke arah jendela. Bayangan Watu Ireng seperti mengikuti kemanapun ia pergi. Saat hari kelahiran tiba, Dara mengerang menahan sakit. Beberapa dukun beranak dipanggil ke rumah, membantu proses persalinan. Malam itu dipenuhi tangisan, doa, dan suara langkah yang sibuk. Banyu mondar-mandir di depan kamar, wajahnya tegang. Setiap jeritan Dara membuat dadanya seperti diremas. Akhirnya, tepat menjelang subuh, suara tangisan bayi pecah memenuhi rumah. Suara itu nyaring, kuat, seolah memberi kehidupan baru ke dalam bangunan besar itu. Banyu terdiam, tubuhnya lemas. Seorang dukun beranak keluar sambil tersenyum lebar. "Selamat, Yu. Bayimu perempuan sehat sekali. Istrimu juga selamat.
Banyu menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berlari masuk. Di dalam kamar, Dara terbaring lelah dengan wajah pucat, tapi senyum tipisnya tidak bisa ia sembunyikan. Di sampingnya, seorang bayi mungil dibungkus kain putih, menangis keras dengan tangan kecil yang bergerak-gerak. "Ini anakmu, Kang," ucap Dara dengan suara serak. Banyu mendekat, mengambil bayi itu dengan tangan gemetar. Tubuh mungil itu hangat, kulitnya bersih, wajahnya cantik. Tangisnya membuat hati Banyu tergetar. Air mata jatuh tanpa ia tahan. Inilah hal yang paling berharga. Kalimat itu lolos begitu saja dari bibirnya, nyaris tanpa sadar. Dara menatapnya dengan penuh haru. "Kau benar, Kang. Ia hadiah terbesar untuk kita." Banyu tersenyum kaku, lalu mencium kening anaknya. Dara memberi nama, Tunjung. Nama itu dipilih karena sederhana tapi indah, seperti bunga yang tumbuh di air jernih. Hari-hari berikutnya, rumah besar mereka dipenuhi tawa. Dara menggendong Tunjung dengan penuh cinta, menyusuinya, menidurkannya dengan lagu-lagu lembut. Para tetangga berdatangan, membawa hadiah kecil, mengucapkan selamat. Semua memuji kecantikan bayi itu. "Cantik sekali, putih bersih," kata seorang tetangga perempuan. "Semoga jadi anak yang berbakti," sahut yang lain. Dara tersenyum bahagia, merasa doanya terkabul. Ia percaya Tuhan telah menutup pintu penderitaan. Tapi Banyu tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sama dengan tulus. Setiap kali ia menatap Tunjung, hatinya bergetar aneh. Ada rasa cinta yang besar, tapi juga ketakutan yang menusuk. Kata-kata yang ia ucapkan di tepi Watu Ireng kembali terngiang. Sesuatu yang paling berharga. Malam-malamnya menjadi lebih berat. Saat Dara tertidur lelah setelah menyusui, Banyu terjaga, duduk di kursi kayu, memandang anaknya yang tidur di buayan. Suara napas bayi itu lembut, damai. Namun di telinga Banyu suara itu bercampur dengan desiran air danau. "Kenapa kau harus lahir sekarang?" bisiknya lirih, matanya basah. Pagi hari, Dara menyadari perubahan suaminya. Ia sering mendapati, Banyu termenung tidak bersemangat. "Kang, kau kenapa? Bukankah ini saatnya kita bahagia?" tanya Dara suatu siang menggendong Tunjung di pelukan. Banyu tersentak mencoba tersenyum. "Aku hanya lelah, Ra. Banyak pikiran soal ladang. Ladangmu subur, hasil panen kita melimpah. Apalagi yang kau khawatirkan?" Dara menatapnya dengan bingung. Banyu tidak menjawab. Ia hanya mengusap wajah, lalu pergi keluar rumah menghindari tatapan istrinya. Hari-hari berlalu, warga semakin terbiasa melihat Banyu dalam rumah megah bersama bayi mungilnya. Mereka iri sekaligus kagum, namun bagi Banyu kemewahan itu terasa kosong. Malam-malam panjangnya diisi dengan kecemasan. Kadang ia terbangun mendadak karena mimpi tentang batu hitam. Kadang ia mendengar tangisan bayi bercampur dengan bisikan samar. Suatu malam, saat ia duduk di beranda, Dara menghampiri. "Kau belum juga tidur. Aku khawatir denganmu, Kang." Banyu menghela napas panjang. "Aku tidak bisa tidur." "Kenapa? Apa yang selalu mengganggumu?" Banyu menunduk menahan kata-kata yang ingin keluar. Lidahnya keluh. Dara menunggu jawaban, tapi yang terdengar hanya suara jangkrik dari kejauhan. "Kau tidak percaya pada keberkahan ini?" Akhirnya Dara berkata dengan suara pelan. "Aku percaya," jawab Banyu cepat. Tapi entahlah, hati ini sulit tenang. Dara mengelus bahu suaminya. "Kau terlalu banyak memikirkan hal-hal buruk. Padahal kita diberi rezeki, diberi anak, semua berjalan baik. Kau harusnya bersyukur." Banyu mengangguk, tapi dalam hati ia tahu syukur itu tidak cukup untuk menutupi rasa takutnya. Semakin hari rasa gelisah itu makin kuat. Banyu tidak lagi bisa menatap wajah Tunjung lama-lama. Setiap kali melihat mata anak itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam. Dara mulai merasa janggal. "Kau tidak pernah mau menggendong Tunjung lama-lama. Kenapa, Kang? Apa kau tidak sayang anakmu?" "Bukan begitu, Ra.
Banyu menggeleng cepat, wajahnya pucat. Aku takut menjatuhkannya. Dara terdiam, tidak ingin mendesak lebih jauh. Tapi hatinya mulai curiga ada sesuatu yang suaminya sembunyikan. Di dalam rumah besar itu, kegembiraan dan kecemasan bercampur jadi satu. Dara larut dalam rasa syukur, sibuk merawat anaknya dengan cinta. Sementara Banyu terus dihantui oleh janji kelam yang ia ucapkan di tepi Watu Ireng. Ia tidak bisa melupakan malam ketika ia berlutut, memohon kekayaan, lalu berjanji akan menyerahkan hal paling berharga. Malam kembali datang. Penyu duduk di kursi menatap Tunjung yang terlelap di buayan. Bayi itu tampak begitu damai, napasnya pelan. Dara sudah tertidur di kamar. Banyu menggenggam lututnya, tubuhnya gemetar. "Apakah kau yang dimaksud?" bisiknya dengan suara nyaris, tak terdengar. Suara air danau seakan menyahut dari kejauhan, samar tapi jelas di telinganya. Ia menutup kedua telinganya rapat-rapat, tapi rasa dingin itu tetap menembus ke dalam kepala. Malam terasa panjang, lebih panjang dari biasanya. Ketika akhirnya ia bisa terlelap, mimpi buruk langsung menyergap. Dalam mimpi itu, danau berubah hitam pekat. Langit tanpa bintang, udara begitu dingin hingga tulang terasa membeku. Di tepi Watu Ireng, ia berdiri sendirian, tubuhnya kaku, tidak mampu bergerak. Dari balik batu, muncul sosok gelap. Wujudnya seperti gumpalan lumpur pekat yang bergerak, dengan dua mata merah menyala menembus gelap. "Aku datang menagih janjimu." Suara itu bergaung, dingin seperti angin malam. Banyu ingin berlari, tapi kakinya menancap ke tanah. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. "Sesuatu yang paling berharga. Bukan emasmu, bukan rumahmu. Itu semua hanya sarana." Suara itu kembali, semakin dekat. Sosok gelap itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bayangan rumah besar di kejauhan. Tangisan bayi terdengar samar, bercampur dengan suara air yang beriak. "Bawa anak itu padaku." Ketika usianya 7 hari, Banyu menjerit tapi suaranya hilang ditelan gelap. Tubuhnya terjatuh lalu ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, hampir melompat keluar dari dada. Ia menoleh ke samping. Dara terlelap dengan wajah tenang memeluk bayi mungil mereka. Tunjung tertidur nyenyak, bibirnya sedikit terbuka. Napasnya lembut. Namun bagi Banyu, pemandangan itu berubah jadi bayangan mengerikan. Mata merah dari mimpinya seolah menempel pada wajah anaknya. Tidak. Gumam Banyu, mundur menjauh dari dipan. Ia duduk di lantai, tubuhnya gemetar. Tangannya menutupi wajah, tapi suara dari mimpi tadi masih jelas terngiang. Malam itu ia tidak tidur lagi. Setiap kali memejamkan mata, sosok gelap itu kembali. 3 hari setelah kelahiran Tunjung, keadaan Banyu berubah total. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ia lebih banyak diam, bahkan tidak berani menatap anaknya. Lama-lama, Dara merasa ada yang salah. "Kang, kenapa kau begini? Kau tidak senang punya anak?" tanya Dara dengan nada terluka. Banyu terdiam lama. Akhirnya ia menjawab singkat, "Aku takut." "Takut apa?" "Entahlah, aku tidak bisa menjelaskannya." Dara menghela napas, lalu mendekat. "Kau jangan berkata aneh-aneh, anak ini titipan. Kita harus menjaganya bersama. Jangan biarkan pikiran buruk menguasaimu." Banyu hanya mengangguk lemah, tapi dalam dirinya ketakutan makin kuat. Malam-malam berikutnya ia kembali dihantui mimpi sama. Watu Ireng, sosok gelap, suara dingin, dan perintah yang jelas. Bawa anak itu. Suatu malam, ia terbangun dengan tubuh basah keringat. Ia berjalan ke ruang tengah, menyalakan lampu minyak lalu duduk menunduk. Dari kamar tangisan Tunjung terdengar. Dara segera menenangkan, menimang bayinya. Banyu hanya menatap dari jauh. Tangisan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan karena bising, tapi karena terasa seperti panggilan yang menekan dadanya. "Kang, kenapa hanya diam? Tolong aku menenangkan Tunjung," kata Dara.
Banyu gelagapan melangkah mundur. Aku tidak bisa. Dara menatapnya tajam. Kenapa kau selalu menolak? Kau ayahnya, Kang. Sudahlah, Rah. Jangan paksa aku. Dara terdiam, hatinya perih. Ia tidak mengerti apa yang menimpa suaminya. Siang harinya, tetangga datang menjenguk. Mereka membawa makanan, menanyakan kabar bayi. Banyu duduk di beranda, wajahnya pucat. Seorang tetangga menepuk bahunya. Yuk, kau seharusnya bahagia. Kau sudah punya anak cantik, ladangmu berhasil. Apalagi yang kurang? Banyu memaksakan senyum. Ya, mungkin aku hanya lelah. Tetangga itu mengangguk, tapi dalam hati Banyu, kata lelah hanyalah alasan. Yang sebenarnya, ia dihantui hitungan waktu menuju hari ke-7. Setiap detik terasa menekan. Ia menghitung mundur tanpa sadar. Setiap kali melihat matahari terbenam, tubuhnya semakin berat. Malam ke-5, ia kembali bermimpi. Kali ini lebih nyata. Sosok gelap itu berdiri di depan pintu rumahnya. Tangannya yang hitam panjang menggapai, lalu menunjuk ke buayan bayi di dalam kamar. Janji tidak bisa dibatalkan. Suaranya menggaung. Banyu terbangun, berteriak kecil. Dara terlonjak kaget. Kang, ada apa? Banyu menggeleng cepat. Tidak, Rah, tidak apa-apa. Hanya mimpi buruk. Mimpi apa sampai kau berkeringat begini? Banyu tidak menjawab. Ia menunduk, menahan gemetar. Sejak itu, tidur baginya bukan lagi tempat istirahat. Setiap kali terpejam, bisikan itu datang. Kadang terdengar dari luar jendela, kadang dari sudut kamar. Suara dingin yang sama, menagih, menekan, dan terus mengingatkan. 7 hari, Dara semakin gelisah melihat perubahan suaminya. Ia mencoba bicara dengan lembut. Kang, kau jangan terus-terusan. Lurung aku takutis melihatmu. Apa kau sakit? Banyu hanya bisa menunduk. Aku tidak sakit. Aku hanya tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Katakan padaku. Kalau aku bilang kau tidak akan percaya. Dara terdiam. Ia tahu suaminya menyimpan sesuatu, tapi ia tidak bisa memaksanya. Hari ke-6, Banyu semakin tidak karuan. Ia jarang makan, jarang bicara, dan lebih sering menyendiri di pojok rumah. Matanya kosong, pandangannya gelisah. Ia tidak lagi menatap wajah anaknya. Malam itu ketika Dara sudah tidur, Banyu duduk di kursi dengan tubuh gemetar. Lampu minyak redup, bayangan bergerak di dinding. Suara dari luar terdengar samar, seperti bisikan dari arah danau. Waktu hampir tiba. Banyu menutup telinga, tapi suara itu semakin jelas. Semakin keras ia mencoba menghindar. Semakin jelas bisikan itu merayap masuk ke kepalanya. Keringat dingin mengucur, tubuhnya bergetar. Malam terasa panjang, dan ketika fajar akhirnya muncul, matanya sembab, wajahnya pucat seperti orang sakit. Hari-hari berikutnya benar-benar seperti siksaan. Banyu berjalan di dalam rumah tanpa semangat. Tubuhnya kurus, wajahnya muram, dan ia selalu menjauhi bayinya. Dara sering menggendong Tunjung sambil mendekatkan pada suaminya. Kang, lihat anakmu. Ia cantik sekali. Cobalah menggendong sebentar, pinta Dara. Banyu mundur cepat, wajahnya panik. Jangan, Rah, aku takut menjatuhkannya. Alasan apa itu? Semua ayah pasti bisa menggendong anaknya. Kau malah seperti lari dari bayimu sendiri. Dara menatap dengan mata berkaca-kaca. Banyu hanya terdiam, tak sanggup menjawab. Dadanya sesak, lidahnya keluh. Malam demi malam, ia duduk sendirian di beranda. Pandangannya selalu tertuju ke arah danau yang samar terlihat di kejauhan. Angin malam membawa aroma lembab yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap kali menatap ke arah sana, ia merasa Watu Ireng menunggu, seperti sosok hitam besar yang sabar mengintai. Bisikan gaib semakin jelas. Kadang terdengar dari balik dinding, kadang seperti keluar dari buayan. Janji 7 hari. Suara itu dingin, menusuk telinga. Banyu menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Siang harinya, Dara mencoba bicara lagi. Kang, apa sebenarnya yang terjadi padamu? Kau bahkan tidak mau menyentuh anak kita.
Apa kau menyesal punya dia? Tidak, Ra, aku hanya bingung. Bingung bagaimana? Kau tidak bisa terus begini. Aku lelah melihatmu. Apa kau tidak kasihan pada anakmu? Banyu menunduk matanya. Pasaishi, tapi ia tidak bisa berkata jujur. Aku memang tidak pantas jadi ayah, gumamnya lirih. Dara terkejut. Jangan bicara sembarangan. Kau suami dan ayah. Kalau kau menyerah, bagaimana dengan aku? Banyu mengangkat wajah menatap istrinya sebentar, lalu memalingkan pandangan. Hatinya bergejolak, tapi ia tidak berani membongkar rahasia. Hari semakin berjalan, dan waktu terasa menekan. Setiap detik baginya seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Malam kelima ia kembali terbangun oleh suara itu. Telinganya panas, kepalanya berat. Sosok hitam dalam mimpi seakan menempel di pelupuk matanya. Keesokan paginya, tetangga datang menengok. Mereka heran melihat Banyu semakin kurus. "Yu, kau ini kenapa? Kau punya rumah besar, anak sehat, istri baik. Kau malah seperti orang mau." "Matibi," kata seorang tetangga laki-laki. Banyu memaksa tersenyum. "Mungkin aku terlalu banyak pikiran." "Pikiran apa? Kau sudah kaya, harusnya kau bahagia." Banyu tidak bisa menjawab, ia hanya menunduk. Dalam hatinya, kalimat itu terdengar seperti ejekan. Bahagia. Kata itu justru terasa asing. Dara semakin marah. Setelah tetangga pulang, ia menegur suaminya dengan nada tinggi. "Kang, kau mau sampai kapan begini?" Orang-orang mulai bicara. Mereka melihat kau seperti orang kesurupan. Kau tidak sadar. Semua ini bisa membuat kita malu. "Apa yang harus kulakukan, Ra? Aku tidak bisa tenang," jawab Banyu sambil menekan kepalanya. "Kalau begitu, katakan padaku, apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" Banyu terdiam. Wajahnya memucat, keringat dingin keluar. Ia ingin mengaku, tapi suara gaib itu tiba-tiba datang lagi di telinganya. "Jangan bocorkan. 7 hari. Suara itu membuat lidahnya terkunci. Dara memandang suaminya dengan kecewa. "Baiklah, kalau kau tidak mau bicara. Tapi jangan salahkan aku jika nanti aku menyerah." Perkataan itu menampar hati Banyu. Ia ingin memeluk istrinya, tapi tubuhnya kaku. Hari ke-6 semakin berat. Banyu tidak makan seharian. Ia hanya duduk di kursi, menatap kosong ke arah buayan. Dara kesal, meninggalkan suaminya sendirian. Malam itu ketika Dara dan Tunjung sudah tidur, Banyu berjalan keluar rumah. Ia berdiri di halaman, menatap danau dari kejauhan. Bulan tertutup awan, membuat suasana semakin gelap. "Kenapa aku? Kenapa harus anakku?" bisiknya dengan suara serak. Angin tidak menjawab, tapi telinganya kembali menangkap bisikan samar, lebih jelas dari sebelumnya. Janji harus ditepati. Banyu menutup wajah dengan kedua tangan, menahan tangis. Ia berjongkok, tubuhnya gemetar. Keesokan harinya, ia hampir tidak bisa berdiri. Tubuhnya lemah, wajahnya semakin pucat. Dara benar-benar khawatir. "Kang, kau sakit?" "Aku akan panggil tabib." "Tidak usah, tidak ada yang bisa menolongku," jawab Banyu lirih. "Omongan apa itu? Kau menakutiku." Banyu hanya menatap istrinya lama, lalu berpaling. Hatinya hancur melihat Dara begitu cemas. Tapi ketakutan dalam dirinya lebih besar. Malam ke-7 akhirnya datang. Dari pagi, Banyu sudah murung, tidak banyak bicara. Ia duduk termenung di kursi, tidak makan, tidak tidur. Wajahnya kosong, matanya merah. Dara mencoba menenangkannya, tapi tidak ada jawaban. "Kau menakutiku, Kang. Aku tidak mengenalimu lagi," kata Dara dengan suara bergetar. Banyu hanya menoleh sebentar, lalu menatap kosong ke lantai. Menjelang malam, suasana rumah semakin mencekam. Lampu minyak bergetar, bayangan di dinding bergerak seakan hidup. Dara terlelap di kamar dengan wajah lelah, memeluk guling, sementara Tunjung tidur nyenyak di buayan dengan napas teratur. Di ruang depan, Banyu duduk kaku. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin. Bisikan itu kembali terdengar jelas di telinganya, memaksa, menekan, mengulang kata yang sama.
Saatnya, Banyu menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar hebat. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir deras. Ia tahu ia sudah berada di ujung. Tidak ada lagi waktu untuk berpikir. Ia bangkit dengan langkah berat, mendekati buayan. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdengung. Ia berdiri lama, menatap wajah mungil Tunjung. Bayi itu terlihat, damai tangannya mengepal kecil. Banyu mengangkat tangan lalu menariknya kembali. Tubuhnya bergetar. "Maafkan ayah, Nduk," bisiknya lirih. Perlahan ia mengulurkan tangan lagi, kali ini tidak ragu. Dengan tubuh gemetar ia mengangkat bayi. Itu dari buayan, membungkusnya dengan kain bedong. Dara masih tertidur, tidak menyadari apa yang sedang dilakukan suaminya. Banyu melirik ke arah kamar, memastikan istrinya tidak terbangun. Setelah itu ia melangkah keluar rumah. Angin malam langsung menyergap tubuhnya. Jalan menuju Watu Ireng terasa panjang. Setiap langkah seperti menginjak bara. Bulan bersembunyi di balik awan tebal, membuat suasana gelap pekat. Banyu berjalan pelan memeluk Tunjung erat. Nafasnya tersengal, dadanya sesak. Matanya basah, air mata jatuh satu persatu ke kain yang membungkus tubuh anaknya. "Kenapa harus begini?" Gumamnya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Perjalanan itu seperti prosesi pemakaman bagi jiwanya. Sendiri. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya langkah kakinya di tanah yang kering. Wajahnya kosong, pikirannya hancur. Setibanya di tepi danau, Watu Ireng berdiri angkuh, hitam pekat. Banyu berhenti, tubuhnya kaku. Ia menatap batu itu dengan pandangan penuh takut. Tangannya gemetar saat ia menurunkan Tunjung ke tanah, tepat di kaki batu. Bayi itu masih tertidur, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Banyu berjongkok, wajahnya menunduk, air matanya jatuh deras. "Maafkan ayah, Nduk. Ayah tidak punya pilihan lain." Suaranya serak, penuh penyesalan. Ia membelai pipi mungil anaknya sebentar, lalu berdiri. Wajahnya hancur, tapi langkah kakinya bergerak menjauh. Ia tidak menoleh lagi. Nafasnya berat, tubuhnya lemas, tapi ia memaksa berlari meninggalkan tempat itu. Saat kembali ke desa, ia masuk rumah dengan pakaian acak-acakan. Dara terbangun, melihat suaminya dengan wajah panik. "Kang, kau dari mana? Mana Tunjung?" Dara langsung bangun, matanya mencari ke sekeliling. Banyu meraih kepalanya, meraung. Tunjung hilang. Dia diambil penunggu danau." Dara menjerit histeris. "Apa katamu? Kau bohong kan, Kang? Katakan kau bohong." "Tidak, Rah. Aku terbangun, lihat buayan kosong. Aku dengar suara dari luar, aku kejar, tapi bayinya sudah lenyap." Banyu mengarang cerita dengan tangisan meledak-ledak. Dara terhuyung, tubuhnya lemas. Ia berteriak-teriak, menangis sejadi-jadinya. Jeritannya membangunkan tetangga. Orang-orang berdatangan melihat Banyu dan Dara menangis. "Ada apa ini?" tanya seorang tetangga panik. "Anak kami, Tunjung, diambil penunggu danau." Banyu menjawab sambil meraung, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tetangga saling pandang, sebagian percaya, sebagian bingung. Dara hanya menangis keras, jatuh, terduduk di lantai, tubuhnya bergetar. Beberapa warga mencoba menenangkan. "Sabar Yu, mungkin ada orang menculik, jangan langsung bilang penunggu danau." Tapi aku dengar suara aneh. Banyu menekankan ceritanya, pura-pura semakin kalut, tangisan Dara semakin keras. Ia memukul-mukul dada suaminya. "Kenapa engkau tidak menjaga anak kita? Kenapa engkau biarkan dia hilang?" Banyu terdiam, tidak melawan. Ia membiarkan dirinya dipukul, seolah rasa sakit itu memang pantas ia terima. Sepanjang malam, rumah besar itu dipenuhi warga. Ada yang mencoba mencari di sekitar rumah, ada yang berlari ke arah tepi danau. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak Tunjung, bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Aneh sekali, bayi bisa hilang begitu saja.
Mungkin benar ada penunggu danau, entahlah. Tapi wajah Banyu juga aneh, tangisnya seperti dibuat-buat. Banyu mendengar bisik-bisik itu, tapi ia pura-pura semakin keras meraung. Air matanya jatuh, wajahnya kusut. Dalam hati, ia tahu apa yang ia sembunyikan. Menjelang fajar, warga masih berkumpul namun tidak ada kabar. Dara pingsan kelelahan, tubuhnya lemah, wajahnya bengkak karena terlalu banyak menangis. Banyu duduk di sudut ruangan, menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya tidak berhenti, tapi di dalam batinnya, rasa hampa semakin besar. Rumah besar yang megah itu kini berubah jadi tempat penuh duka. Tangisan Dara masih terbayang di telinga warga. Meski suaranya sudah berhenti sejak ia pingsan kelelahan. Banyu duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat, matanya kosong. Semua orang yang melihatnya tidak bisa benar-benar percaya, tapi juga tidak bisa menepis rasa curiga. Malam itu Ki Ajar datang. Lelaki tua itu dikenal sebagai tetua desa, orang yang tenang, bijak, dan disegani. Rambutnya memutih, tongkat kayu selalu menemaninya. Ia melangkah masuk dengan pandangan tajam, menatap Banyu lama. Suasana hening, hanya suara napas warga yang terdengar. "Yu," suara Ki Ajar dalam. "Ceritamu tentang anakmu hilang. Ada yang tidak masuk akal." Banyu menelan ludah. "Apa maksudmu, Ki? Aku juga bingung. Aku juga kehilangan anakku." Ki Ajar mendekat. "Kau bilang bayimu diculik penunggu danau, tapi tidak ada satupun warga yang mendengar tanda-tanda aneh malam itu. Tidak ada jejak, tidak ada bukti." Banyu terdiam, wajahnya menegang. Ia mencoba menunduk menghindari tatapan Ki Ajar. "Aku tidak berbohong, Ki." Suaranya gemetar. Ki Ajar menatapnya lebih tajam. "Besok pagi aku akan buktikan sendiri." Warga berbisik-bisik, sebagian lega karena ada yang berani mengambil keputusan. Sebagian justru semakin cemas. Dara masih terbaring pingsan di kamar, wajahnya pucat. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika Ki Ajar mengajak beberapa warga menuju Watu Ireng. Banyu ikut, tapi langkahnya berat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Meski udara pagi masih sejuk, perjalanan itu sunyi. Tidak ada yang banyak bicara. Hanya suara langkah kaki di tanah yang terdengar. Ketika sampai di tepi danau, Watu Ireng berdiri angkuh, hitam pekat seperti menelan cahaya. Ki Ajar berhenti menatap batu itu lama. "Cari di sekitar sini," perintahnya. Warga mulai menyusuri tepian. Mereka menyibak semak, mengintip sela-sela akar. Tidak lama kemudian seorang lelaki berteriak, "Ki, lihat ini." Semua mendekat. Di antara akar pohon dekat batu tersangkut sehelai kain putih kecil. Ki Ajar mengambilnya dengan hati-hati. Ia mengenali kain itu segera. "Bedong bayi ini." "Kain tunjung," Ki Ajar berkata tegas. Banyu terdiam. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Warga menoleh padanya, sebagian langsung berbisik, "Jangan-jangan benar dia yang menyerahkan bayinya." Ya Allah, kalau betul begitu, kejam sekali. Ki Ajar menatap Banyu tajam. "Kau kenal kain ini?" Banyu mencoba bicara, tapi suaranya serak. "Itu bukan punyaku. Jangan berdusta, Yu. Aku sudah sering melihat bayi itu dibedong dengan kain ini." "Kau kira orang-orang buta?" Banyu menutup wajahnya, tubuhnya semakin gemetar. Warga mulai mengelilingi, menatap dengan tatapan marah bercampur takut. "Katakan yang sebenarnya," desak salah satu warga. "Apa kau yang membuang anakmu di sini?" Banyu menggeleng cepat, lalu menangis keras. Air matanya jatuh, tubuhnya lunglai. Aku tidak sanggup, tapi aku sudah berjanji." Suasana langsung hening. Semua orang terkejut mendengar kalimat itu. Ki Ajar menatapnya dalam-dalam. "Berjanji pada siapa?" Banyu menunduk, air matanya terus jatuh. "Pada penunggu Watu Ireng. Aku minta kekayaan, agar ladangku subur, dan aku menyerahkan hal paling berharga." Warga terperangah, sebagian menutup mulut.
Sebagian mundur ketakutan. Suara bisik-bisik langsung ramai. Ya Allah, jadi benar semua ini pesugihan. Tidak kusangka, Banyu sanggup menumbalkan anaknya sendiri. Dasar serakah. Dara yang dibawa warga dari rumah akhirnya sadar dan mendengar pengakuan itu. Wajahnya pucat, matanya melebar. Ia berteriak histeris, lalu ambruk pingsan lagi di pelukan tetangga. Perempuan. Suasana semakin kacau. Banyu menangis memukul-mukul tanah dengan tangannya. Aku tidak kuat. Aku tidak bisa melawan. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik. Ki Ajar menghela napas berat, wajahnya tegang. Yu, kekayaan yang kau kejar hanya membawa celaka. Kau sudah menukar hidup anakmu sendiri dengan emas. Kau sadar dosa apa yang kau buat? Aku sadar, Ki. Banyu meraung. Tapi sudah terlambat. Aku tidak bisa mundur. Warga mulai marah. Beberapa berteriak ingin menghakimi. Hukum dia. Serahkan saja ke kepala desa. Orang seperti ini tidak pantas hidup di sini. Namun Ki Ajar mengangkat tangannya. Tenang, belum waktunya kita bertindak. Lihatlah, langit tiba-tiba mendung padahal matahari baru meninggi. Angin kencang, berembus, membuat pepohonan bergoyang keras. Permukaan danau bergolak, riaknya besar seperti ombak. Suara gemuruh terdengar dari dalam air. Warga panik, sebagian berlari mundur. Ada yang menjerit, ada yang berdoa keras. Ki Ajar berdiri tegak dengan tongkatnya menatap danau dengan wajah serius. Banyu terduduk di tanah, wajahnya basah oleh air. Mata sis, tubuhnya lemas, tidak berdaya. Ia menatap danau dengan mata kosong, tahu sesuatu yang lebih besar sedang datang. Suasana berubah mencekam. Langit gelap pekat, awan menggulung cepat. Angin kencang menampar wajah warga yang berdiri terpaku di tepi danau. Banyu terduduk di tanah, wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya gemetar hebat. Wajah Ki Ajar menegang, tongkatnya mencengkeram erat. Semua orang tahu sesuatu akan muncul, tapi tak seorang pun berani bersuara. Petir menyambar keras, membelah langit. Suaranya mengguncang tanah, membuat beberapa warga terjatuh. Air danau mendadak bergolak, riaknya semakin besar, memukul tepian. Dari kedalaman yang hitam, sesuatu perlahan muncul. Sosok itu tinggi besar, tubuhnya hitam berlumpur, rambutnya panjang seperti akar basah. Dua matanya merah menyala, menembus kegelapan. Danyang Watu Ireng. Suara gemuruh keluar dari mulutnya, berat dan menekan. Kau. Suaranya menggema, membuat dada semua orang terasa ditekan. Kau membuat perjanjian, lalu berpura-pura menjadi korban. Banyu meraung, memeluk kepalanya. Ampuni aku terpaksa. Aku hanya ingin keluargaku. Hidup! Sosok itu menggeram, suaranya semakin keras. Kau serahkan anakmu dengan rela. Tapi kau menangis di depan manusia, seolah-olah kau dipaksa. Kau bukan hanya pengkhianat, kau pengecut. Warga yang mendengar terdiam ketakutan. Beberapa berlari, menjauh, tapi sebagian terpaku, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Kau berjanji padaku, janji yang keluar dari mulutmu sendiri. Dan yang mengangkat tangannya yang besar, hitam berlumpur. Dari air yang bergolak, muncul tangan-tangan hitam lain, panjang dan licin seperti akar, bergerak cepat melesat ke arah Banyu. Banyu menjerit, keras tubuhnya ditarik paksa. Ia berusaha meronta, kakinya menendang-nendang tanah, tapi tangan-tangan itu terlalu kuat. Tidak, jangan tarik aku mohon. Suaranya melengking. Dara yang baru sadar dari pingsannya berteriak histeris, Jangan ambil suamiku. Ia berlari, tapi warga menahannya. Jangan dekat-dekat, bahaya. Teriak salah seorang. Dara menangis meraung, tubuhnya berusaha melepaskan diri dari pegangan warga, tapi tidak berhasil. Banyu terus meronta, air matanya bercampur dengan keringat. Aku akan menebusnya. Apa saja, jangan tarik aku. Dan yang tertawa, suaranya berat dan bergemuruh.
Bayaran sudah kuterima, tapi kepalsuanmu membuatmu pantas dihukum. Banyu berteriak lagi. Ampuni aku manusia lemah, aku tidak kuat. Terlambat. Tangan hitam itu semakin kencang menariknya. Tubuh Banyu terseret ke arah danau. Kakinya meninggalkan jejak panjang di tanah yang basah. Warga berteriak panik. Ada yang berlari, ada yang hanya menutup wajah. Ki Ajar berdiri, matanya menatap tajam ke arah Banyu. Itulah akibatmu, Yu. Kau bermain dengan janji yang tidak bisa kau tepati. Ki, tolong aku, Ki. Banyu meraung minta ampun, tangannya meraih ke arah tetua desa itu. Ki Ajar menutup matanya sebentar lalu berkata berat, tidak ada manusia yang bisa menolongmu. Kau sudah menyerahkan dirimu sendiri. Banyu menjerit histeris. Tidak, aku ingin hidup. Aku ingin bersama anakku. Tangisan Dara makin keras. Kembalikan suamiku. Kembalikan dia. Petir kembali menyambar, membuat bumi bergetar. Air danau melonjak tinggi. Cipratannya membasahi warga yang berdiri terlalu dekat. Dalam sekejap, tubuh Banyu sepenuhnya terangkat oleh tangan-tangan hitam itu, lalu diseret masuk ke air yang bergolak. Ah! Teriaknya lenyap tertelan riak hitam. Air menutup kembali, bergolak sebentar lalu tenang. Hanya suara tangisan Dara dan gemetar warga yang tersisa. Semua orang terdiam, wajah pucat, tubuh lemas. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hanya Ki Ajar yang masih berdiri tegak, meski matanya berkaca-kaca. Lihatlah, ucap Ki Ajar pelan. Janji dengan kekuatan gaib selalu menuntut bayaran. Tidak ada yang bisa lari. Warga saling pandang. Sebagian mengangguk, sebagian masih tidak percaya. Dara jatuh berlutut di tanah. Tangannya mencakar-cakar bumi, wajahnya penuh air mata. Kenapa, Kang? Kenapa engkau lakukan ini pada kita? Suaranya parau. Beberapa perempuan mencoba mengangkatnya, menenangkannya. Tapi Dara menepis terus menangis. Rumah besar yang dulu menjadi kebanggaan Banyu kini terasa kosong. Harta dan kemewahan tidak lagi berarti. Yang tersisa hanya cerita mengerikan tentang seorang petani yang tergoda janji, lalu kehilangan segalanya. Malam itu desa dipenuhi ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah. Suara danau yang biasanya menenangkan kini terasa menekan. Bagi yang berada di sana, bayangan tubuh Banyu yang ditarik masuk masih jelas di kepala. Ki Ajar duduk termenung di serambi rumahnya setelah semuanya selesai. Tangannya masih menggenggam tongkat, wajahnya muram. Suara tangis Dara yang belum juga berhenti terus terdengar dari kejauhan, menusuk telinganya seperti pisau. Malam itu telah mencatat peristiwa yang tak akan mudah dilupakan. Seorang suami, seorang ayah ditelan oleh janji yang ia buat sendiri. Keesokan harinya desa tampak berbeda. Orang-orang masih membicarakan kejadian malam sebelumnya dengan wajah pucat. Anak-anak dilarang mendekat ke tepi danau. Bahkan para lelaki dewasa yang biasanya berani pun enggan berjalan ke arah Watu Ireng. Rasa takut menempel di udara. Di rumah besar yang dulu jadi kebanggaan, suasana jauh lebih muram. Dara duduk di sudut kamar, wajahnya kosong. Sejak kehilangan anak dan suaminya sekaligus, matanya bengkak karena terlalu sering menangis. Perempuan tetangga bergantian datang untuk menemaninya, tapi Dara jarang bicara. Ra, makanlah sedikit. Kau tidak bisa begini terus, bujuk seorang tetangga. Dara menggeleng pelan. Aku tidak lapar. Kau harus kuat. Suamimu sudah tidak ada. Anakmu pun. Perempuan itu terhenti, tidak sanggup melanjutkan. Dara menunduk, air matanya kembali. Jatuh. Apa salahku? Kenapa aku harus kehilangan semuanya? Suaranya parau. Tidak ada yang bisa menjawab. Semua tahu jawaban itu ada pada Banyu, dan Banyu sudah lenyap bersama danau. Hari-hari berikutnya membawa perubahan yang lebih jelas. Ladang Banyu yang semula subur tiba-tiba kembali tandus. Padi yang dulu hijau mendadak menguning dan mati. Air yang mengalir ke tanah itu berhenti begitu saja, seolah ditarik kembali ke danau.
Warga menyaksikan dengan ngeri. "Lihat, tanahnya mati lagi," kata seorang petani. "Itulah hasil dari perjanjian kotor," jawab yang lain dengan nada takut. Rumah besar Banyu kini sepi. Dara tinggal di dalamnya, tapi tanpa suara tawa anak dan tanpa keberadaan suami, rumah itu terasa dingin. Warga mulai enggan datang. Mereka percaya ada sesuatu yang tidak kasat mata yang berdiam di sana. Malam-malam semakin menyeramkan. Orang-orang yang lewat dekat danau mengaku mendengar suara tangisan bayi. Suara itu datang pelan, di bawah angin, lalu lenyap begitu saja. Awalnya, hanya 1-2 orang yang mendengar, tapi lama-lama semakin banyak yang bersaksi. "Semalam aku dengar tangisan bayi dari arah Watu Ireng," cerita seorang lelaki di warung. "Aku juga," timpal yang lain. Suara itu jelas seperti bayi yang minta digendong. Warga merinding mendengarnya. Bisikan tentang arwah Tunjung mulai menyebar. Mereka percaya bayi itu tidak tenang. Suaranya menjadi peringatan bagi siapapun yang berani mengulangi kesalahan. Banyu Dara semakin hancur setiap kali mendengar cerita itu. Suatu malam, ia mengaku mendengar suara tangisan di dalam rumahnya sendiri. "Aku dengar suara Tunjung. Dia menangis di kamar ini," ucapnya pada tetangga dengan mata merah. "Ra, jangan bicara sembarangan. Itu hanya perasaanmu," jawab tetangga, meski wajahnya sendiri pucat. "Aku ibunya, aku tahu suara anakku, itu dia. Dia memanggilku." Dara terisak, tubuhnya bergetar. Tetangga hanya bisa menenangkannya sebentar, lalu buru-buru pulang karena takut. Sejak itu, rumah besar itu benar-benar ditinggalkan. Dara memilih tinggal bersama keluarganya di desa lain, tak sanggup menahan beban. Rumah itu berdiri kosong, pintunya tertutup rapat, jendelanya berdebu. Orang yang lewat hanya menoleh cepat, enggan menatap terlalu lama. Ki Ajar beberapa kali memperingatkan warga di balai desa. "Ingatlah, jangan sekalipun bermain dengan janji yang tidak bisa kalian tepati." Apa yang terjadi pada Banyu adalah pelajaran. Jangan biarkan keserakahan menutup akal sehat. Seorang warga bertanya lirih, "Ki, apakah tangisan bayi itu nyata?" Ki Ajar menatap tajam. "Nyata atau tidak, yang penting maknanya. Itu peringatan. Jangan sampai ada yang mengikuti jejaknya." Malam-malam berikutnya tangisan itu tetap terdengar. Kadang lirih, kadang nyaring, suara itu membuat bulu kuduk berdiri. Warga semakin yakin arwah bayi Tunjung masih berada di sekitar Watu Ireng. Menagih ibunya, menangisi nasib yang tidak adil. Seorang pemuda pernah nekat mendekat, ingin membuktikan. Tapi begitu kembali, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Aku mendengar jelas suara bayi, dan aku melihat kain putih di batu itu." Suaranya bergetar, lalu ia menolak bicara lebih banyak. Sejak itu, tidak ada lagi yang berani mendekat. Watu Ireng menjadi tempat terlarang. Bahkan siang hari pun orang-orang menjauh. Danau itu kehilangan keindahannya, berganti aura mencekam yang menekan siapapun yang melihat. Ladang yang dulu jadi saksi kebangkitan Banyu, kini dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh, tanahnya keras dan retak. Rumah besar yang ditinggalkan Dara pelan-pelan lapuk. Atapnya mulai bocor, cat kayunya mengelupas. Malam hari, dari celah jendela yang gelap, warga mengaku melihat bayangan. Ada yang bilang bayangan perempuan menangis, ada yang bilang suara bayi menggema dari dalam. "Rumah itu bukan lagi rumah manusia," kata seorang lelaki tua. Seiring waktu, kisah Banyu berubah menjadi legenda. Orang tua bercerita pada anak-anak mereka agar jangan serakah, jangan menukar hidup dengan janji gaib. Watu Ireng dijadikan simbol larangan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi berbuat macam-macam di sana. Meski bertahun-tahun berlalu, suara tangisan itu tetap dipercaya masih ada. Kadang terdengar saat angin malam bertiup, kadang muncul ketika desa sunyi. Warga hanya bisa merapatkan selimut, berdoa dalam hati, berharap suara itu segera hilang. Tapi kenyataannya, suara itu tetap jadi bagian dari malam.
Dara tidak pernah benar-benar pulih. Hidupnya dipenuhi kesedihan. Ia jarang bicara, hanya menatap kosong setiap kali orang menyinggung nama suami atau anaknya. Wajahnya selalu muram, seolah sebagian jiwanya ikut terkubur di tepi danau. Ki Ajar menutup masa hidupnya dengan rasa berat di hati. Ia sering berkata, kisah ini jangan pernah dilupakan. Banyu adalah contoh bahwa keserakahan hanya membawa kehilangan. Kini, bagi warga desa, Watu Ireng bukan lagi sekadar batu hitam di tepi danau. Ia menjadi penanda, tempat yang menyimpan suara-suara dari masa lalu. Suara bayi yang tidak pernah berhenti menangis, menjadi pengingat bahwa ada janji yang tak seharusnya diucapkan. Dan setiap kali angin malam bertiup membawa suara lirih itu, siapapun yang mendengarnya akan terdiam, merinding lalu berbisik pelan. Itu tangisan Tunjung. Legenda itu tetap hidup, terus diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah peringatan abadi bahwa keserakahan manusia akan selalu dibayar dengan kehilangan yang paling menyakitkan. Cerita pun berakhir. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan cerita terbaru dari Kalam Mistika. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.